Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Suzuki XL7 yang tipe beta manual warna grey terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Suzuki XL7. Sebagai informasi, untuk mobil Suzuki XL7 ini total ada 3 tipe. Tipe paling standar yaitu tipe Zeta, kemudian tipe tengahnya tipe yang kita review ini yaitu tipe Beta, dan tipe tertingginya ada tipe Alpha. Masing-masing tipe ada pilihan transmisi manual dan transmisi otomatis. Kita lanjutkan reviewnya. Pertama, kita mulai dari dimensi. Untuk mobil Suzuki XL7 ini memiliki lebar 1,775 meter. Kemudian untuk tingginya juga hampir sama, tingginya 1,71 meter. Serta untuk panjang, mobil ini memiliki panjang 4,45 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 5,5 kali 2,5 meter. Oh iya, bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silahkan bisa menghubungi Mbak Ika. Beliau adalah marketing untuk mobil Suzuki wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Nah, di sini ada banyak promo, diantaranya DP ringan dan juga promo lainnya. Kita kembali ke bagian depan. Nah, ini untuk grill utamanya. Di bagian tengah seperti biasa ada logo Suzuki berwarna chrome. Kemudian untuk bagian tengahnya juga terdapat list warna chrome model 2 baris. Untuk grill utamanya berwarna hitam. Nah, ini Suzuki menyebutnya dengan istilah muscular grill. Dari bagian grill lanjut ke bagian lampu utama. Nah, ini untuk lampu utamanya sudah menggunakan lampu jenis LED semua, baik lampu dekat maupun lampu jauh. Untuk bagian atas di sini terdapat list berwarna chrome. Kemudian di ujung bawah di sini terdapat lampu sen, untuk lampu sennya jenis bolam. Untuk bagian tengahnya terdapat lampu LED. Serta untuk bagian ujung, nah di sini sudah dilengkapi dengan fog lamp. Untuk fog lampnya jenis bolam dengan cover berwarna hitam. Serta untuk front underguardnya di sini berwarna silver. Nah, dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, ini adalah tampilan samping mobil Suzuki XL7 yang tipe beta manual warna grey. Kita lihat secara lebih dekat mulai dari bagian atas. Nah, untuk antenanya di sini berada di bagian depan. Ini untuk antenanya ada di bagian depan tengah menggunakan antena model Southpole. Lalu untuk bagian samping ini sudah dilengkapi dengan roof rail. Untuk roof railnya berwarna silver. Dari bagian roof rail lanjut ke bagian jendela. Nah, untuk jendelanya untuk list bagian atasnya sewarna body berwarna grey. Kemudian untuk pilar B-nya sini warna hitam. Untuk list bagian bawah juga warna hitam. Untuk handle pintu di sini menggunakan handle pintu model tarik, covernya berwarna chrome, kemudian dilengkapi dengan tombol keyless di bagian ujung. Lanjut ke bagian spion. Nah, untuk spionnya di sini sewarna body berwarna grey, dilengkapi dengan lampu sen juga di bagian ujungnya. Dari bagian spion lanjut ke bagian samping. Nah, ini sampingnya ada aksen warna hitam serta emblem VVT warna chrome di bagian samping kiri. Serta untuk bagian bawahnya di sini terdapat over fender. Untuk over fendernya model bolt, untuk ketebalannya mungkin sekitar 8 jari. Untuk over fendernya memang cukup besar. Kemudian untuk velgnya di sini menggunakan velg model dual tone. Untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban merek Dunlop. Nah, ini untuk velgnya ukuran 16 inci dengan profil ban berukuran 195/60 R16. Kemudian untuk fitur keselamatan bagian depan sudah dilengkapi rem cakram, dan untuk suspensi menggunakan jenis MacPherson. Lanjut ke bagian samping. Nah, ini untuk bagian sampingnya untuk over fendernya memanjang hingga ke bagian belakang. Kemudian untuk bagian samping bawah di sini sudah dilengkapi dengan set underguard warna silver. Dari samping depan kita lanjut ke bagian samping belakang. Nah, ini untuk tangki BBM ada di sebelah kiri, kapasitasnya 45 liter. Kemudian untuk ban bagian belakang di sini menggunakan sistem pengereman standar atau remnya jenis Tromol. Kalau untuk suspensi bagian belakang di sini menggunakan jenis torsion beam. Kalau di antara suspensi yang digunakan ini menandakan mobil Suzuki XL7 mengutamakan masalah kenyamanan karena kombinasi antara torsion beam dengan MacPherson. Dari bagian samping kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini untuk tampilan belakang mobil Suzuki XL7 tipe beta manual warna grey. Kita lihat secara lebih dekat mulai dari bagian atas. Untuk bagian atasnya yang tipe beta ini belum dilengkapi dengan roof spoiler. Untuk roof spoilernya baru ada di tipe Alpha, tapi ini sudah dilengkapi dengan high mount stop lamp atau lampu rem di bagian atas. Untuk kaca belakang tipe ini sudah dilengkapi dengan rear fogger, fungsinya untuk menghilangkan embun. Kemudian untuk bagian tengah di sini sudah dilengkapi dengan wiper. Untuk tailgate-nya di sini berwarna hitam, khas mobil crossover. Untuk bagian tengahnya ada emblem Suzuki warna chrome dan list bawahnya juga warna chrome. Untuk lampu belakang, nah ini desainnya seperti ini menggunakan lampu jenis LED. Untuk lampu remnya juga sama.
Ini lampu jenis LED reflektor. Kemudian ini untuk lampu sennya lampu bolam, lampu mundurnya juga bolam. Untuk fitur keselamatan, mobil Suzuki XL7 yang tipe beta ini juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Kemudian untuk bagian backdoor di sini untuk sebelah kanan terdapat emblem XL7 warna chrome. Lalu di ujung bawah di sini ada reflektor model vertikal. Untuk fitur keselamatan ada sensor parkir jumlahnya 2 titik sewarna body, dan untuk rear undercutnya di sini kombinasi warna hitam overfender dengan lace warna silver. Dan untuk ban serep ada di bagian bawah. Ini ban serepnya menggunakan full size, velgnya sama-sama racing. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior. Dari bagian eksterior sekarang kita lanjut ke bagian interior. Nah, di sini ada kode produksi. Untuk warnanya bisa kita lihat ini magma grey. Kita mulai dari sisi pengemudi. Nah, untuk sisi pengemudi di sini handle pintunya menggunakan model tarik, covernya warna chrome, dilengkapi dengan tombol keyless dan juga slot kunci manual di bagian ujung. Nah, kita lanjutkan ke tampilan door trim. Untuk Suzuki XL7 ini door trimnya didominasi oleh warna hitam. Di sini ada aksen warna silver di bagian tengah. Untuk bagian atas di sini sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter untuk menghasilkan audio efek treble. Kemudian untuk material yang digunakan pada bagian door trim ini menggunakan bahan plastik. Kalau untuk bagian tengahnya di sini ada aksen lace warna silver dan juga aksen karbon di bagian tengah untuk memberikan kesan sporty. Untuk armrestnya di sini bahan soft touch, lalu untuk handle pintu bagian dalamnya di sini warna chrome. Untuk bagian tengah di sini ada tombol untuk pengaturan spion elektrik. Kemudian di belakangnya di sini ada tombol untuk folding atau pelipatan spion. Di belakangnya lagi ada central lock pengunci pintu, sampingnya ada window lock pengunci jendela, dan power window sudah auto pada seat driver. Di belakangnya ada laci penyimpanan, dan di bawah di sini ada cup bottle holder sebagai tempat penyimpanan botol air minum, serta di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim kita lanjut ke bagian dashboard. Nah, untuk tampilan dashboardnya juga sama, didominasi oleh warna hitam. Kita lihat secara lebih dekat. Untuk bagian atas di sini terdapat kisi AC. Untuk bagian depan juga terdapat kisi AC dengan lace-nya menggunakan lace warna hitam. Ada pengaturan high adjuster atau pengaturan ketinggian. Kemudian bagian tengahnya ada aksen karbon dengan lace warna silver. Untuk tipe beta ini untuk menyalakan mesin sudah menggunakan tombol start stop engine. Lalu untuk bagian tengah di sini ada beberapa tombol. Ini ada tombol untuk sensor parkir, kemudian stability control, dan juga yang paling ujung ini untuk manual leveling untuk pengaturan ketinggian lampu utama. Di bawahnya di sini ada laci penyimpanan dilengkapi dengan cover, bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan koin dan juga kartu tol. Lalu di ujung ada tuas untuk pembuka kap mesin, dan untuk pedalnya berjumlah 3 buah karena mobil ini transmisi manual. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Kita mulai dari tampilan cluster meter. Untuk cluster meter sebelah kiri ada indikator RPM atau tachometer dan juga indikator suhu. Kemudian bagian tengah ada MID dan sebelah kanan ada indikator speedometer dan juga indikator BBM. Kemudian lanjut ke bagian setir. Di sini untuk bagian tengah ada logo Suzuki warna chrome, ada lace warna chrome juga. Kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan si pengemudi. Di sebelah kiri ada audio steering, ini untuk volume, kanan kirinya untuk pengganti channel. Kemudian bawah untuk mute. Lalu ini ada tombol untuk Bluetooth handsfree untuk angkat tutup telepon dan koneksi Bluetooth. Lalu untuk tuas sebelah kiri ada tuas untuk pengaturan wiper, dan di sebelah kanan ada tuas untuk pengaturan lampu utama. Dan untuk setirnya di sini sudah dilapisi balutan kulit untuk memberikan kesan mewah. Untuk posisi setirnya bisa diatur. Nah, ini tinggal kita tarik tuas ke bawah. Di sini bisa kita atur secara tilt steering atau naik turun sehingga memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling nyaman. Lanjut ke bagian tengah. Untuk bagian tengah di sini head unitnya sudah menggunakan head unit model double tint touchscreen, untuk modelnya model floating. Kemudian untuk bagian tengah dashboard di sini ada aksen karbon dengan lace warna silver di bagian bawah. Untuk bagian tengah di sini ada tombol hazard. Nah, ini ada lace warna silver. Kemudian di bagian tengah untuk AC-nya sudah digital. Ini ada knob untuk pengaturan suhu. Kalau yang sebelah kiri knob untuk pengaturan kecepatan kipas. Lalu ini ada tombol untuk rear defogger. Ini ada front defogger. Kemudian tengah ada mode arah busan. Yang ini untuk auto. Lalu tombol untuk menyalakan AC, di bawahnya tombol untuk mematikan AC. Kemudian untuk yang paling ujung kanan ini tombol untuk air circulator. Lanjut ke bagian konsol. Nah, di sini ada satu buah power outlet, jadi bisa digunakan sebagai tempat cas. Kalau sebelah kanannya ini ada USB dan juga aux. Ini ada dua buah cup holder dengan ventilasi AC. Kemudian untuk transmisinya menggunakan transmisi manual dengan 5 percepatan dan 1 mundur. Untuk pengoperasionalnya kurang lebih standar. Kemudian untuk handrail menggunakan model mekanik. Untuk bagian tengahnya ada aksen bahan soft touch. Nah, ini di bawahnya ada laci penyimpanan atau konsol box. Dari bagian tengah kita lanjut ke sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan di sini sudah dilengkapi dengan airbag untuk fitur keselamatan. Lalu untuk bagian tengahnya di sini terdapat kisi AC, ada speaker jenis tweeter di bagian ujung. Lalu untuk bagian tengahnya ada aksen karbon dengan lace warna silver.
Kemudian ini untuk glove box atau laci penyimpanan. Lanjut ke bagian samping. Untuk tampilan door trim samping kurang lebih sama seperti pintu utama. Di bagian atasnya ada assist grip model retract. Kemudian untuk sun visor sisi penumpang depan, di sini untuk bagian belakangnya sudah dilengkapi dengan cermin, tapi belum ada cover. Kemudian untuk bagian tengah, di sini lampu kabinnya juga standar. Untuk spion bagian tengahnya juga sama, ini model standar. Dan untuk sun visor sisi pengemudi di sini polos. Untuk sebelah kanan juga sama, di sini polos, jadi belum ada assist gripnya. Serta untuk sabuk pengaman model fix. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard. Kita lanjutkan ke bagian jok. Untuk mobil Suzuki XL7 yang tipe beta ini, joknya menggunakan cover berwarna hitam. Untuk material yang digunakan di sini kombinasi. Kalau untuk bagian sampingnya ini bahan sintetis, kalau untuk bagian tengahnya menggunakan bahan jenis fabric. Untuk desainnya desain sporty. Kemudian untuk pengaturannya di sini ada tuas untuk pengaturan reclining atau pengaturan sandaran. Kalau yang tengah ini untuk pengaturan ketinggian jok atau height adjuster. Lalu untuk bagian paling depan di sini ada tuas untuk pengaturan sliding atau pengaturan maju mundur. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris pertama mobil Suzuki XL7 yang tipe beta manual warna grey ini. Kita lanjut ke baris kedua. Kita mulai dari tampilan door trim. Nah, ini untuk tampilan door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama, didominasi oleh warna hitam. Kemudian untuk bagian materialnya menggunakan bahan plastik, bagian tengahnya ini bahan soft touch. Lalu untuk handle pintu bagian dalam warna chrome. Untuk bagian tengah di sini ada laci penyimpanan, kemudian di bagian depannya ada power window. Untuk power window-nya standar. Serta untuk bagian bawah ada cup bottle holder dan di ujung di sini terdapat speaker utama. Kita lanjut ke bagian dalam. Nah, untuk bagian dalam di sini sudah dilengkapi dengan AC double blower untuk kenyamanan baris kedua dan baris ketiga. Untuk sisi sampingnya sudah dilengkapi dengan assist grip model retract. Lalu untuk bagian tengahnya di sini terdapat lampu kabin. Untuk lampu kabinnya model standar. Nah, ini untuk jok baris keduanya dilengkapi dengan 2 buah headrest. Untuk bagian tengahnya ini dilengkapi dengan armrest. Jadi kalau dimuati hanya 2 orang bisa digunakan buat sandaran lengan. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Spek informasi di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah, bisa kita lihat untuk posisi lututnya di sini sangat aman. Ini untuk joknya juga masih bisa sliding. Ini maju paling maksimal segini. Nah, ini kalau misalnya dimundurkan lagi, bisa kita lihat sangat longgar. Untuk jarak slidingnya memang sangat panjang, jadi bisa diatur senyaman mungkin. Ini kalau dimuati 3 orang dewasa juga masih sangat memadai. Kemudian untuk fitur fungsional di belakang sini ada laci penyimpanan. Kemudian untuk bagian tengah di sini ada 1 buah power outlet, jadi bisa digunakan sebagai tempat cas. Dan untuk sisi sebelah kiri juga sama dilengkapi dengan laci penyimpanan. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua mobil Suzuki XL7 yang tipe beta manual warna grey ini. Dari baris kedua sekarang kita lanjut menuju ke baris ketiga. Nah, untuk menuju jok baris ketiga ini, jok baris keduanya ini masih model sliding, jadi harus dilipat terlebih dahulu kemudian dorong ke depan. Nah, ini kemudian baru bisa akses ke bagian belakang. Memang agak sedikit butuh beberapa proses. Nah, kalau sudah digeser seperti ini baru bisa dilewati. Ini untuk jok baris ketiganya kapasitas 2 penumpang dilengkapi dengan 2 buah headrest. Coba kita duduk seperti apa rasanya duduk di baris paling belakang mobil Suzuki XL7 ini. Kita tegakkan sandaran sambil dorong ke belakang. Nah, ini untuk posisi lututnya, kalau posisi baris keduanya normal ini sangat longgar. Tapi kalau baris paling belakangnya agak mepet memang cukup agak kurang longgar. Untuk kapasitasnya 2 orang penumpang. Kemudian di sini ada 1 buah cup bottle holder. Untuk bagian atasnya di sini dilengkapi dengan assist grip. Untuk jok baris ketiga modelnya model fix. Untuk sebelah kanan juga sama, ada assist grip model fix. Untuk bagian bawahnya di sini ada 1 buah cup bottle holder. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris ketiga mobil Suzuki XL7 yang tipe beta manual warna grey ini. Dari baris ketiga, oh ya satu lagi, untuk aparnya ada di baris tengah. Jadi kalau kondisi darurat, untuk lokasi pemadam apinya ada di bagian bawah baris kedua. Memang untuk masalah apar ini untuk masukan saja sebaiknya ditaruh di baris paling belakang atau baris depan, karena kalau di baris tengah nanti kalau kondisi darurat agak sulit diakses. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian bagasi. Nah, ini untuk tampilan bagasinya bisa kita lihat. Untuk kapasitas bagasinya sangat longgar, bisa digunakan mungkin sampai 4 galon. Ini kalau koper muat banyak. Di bawahnya juga masih ada laci penyimpanan. Nah, ini untuk covernya cukup tebal, jadi kualitas materialnya memang sangat bagus. Untuk model bukaannya 50/50, jadi bisa diakses salah satu. Kemudian untuk lokasi dongkrak toolkitnya ada di sebelah kanan sini. Nah, ini untuk lokasinya juga sangat rapi. Kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil Suzuki XL7 tipe beta manual warna grey ini. Dari bagian bagasi sekarang kita kembali ke bagian depan untuk melihat mesin. Nah, untuk akses mesinnya seperti biasa kita tarik tuas kap mesin terlebih dahulu. Untuk tuas kap mesinnya ada di bagian bawah sini.
Nah, untuk mesinnya digunakan secara teknis sebenarnya ini kurang lebih sama seperti mobil Suzuki R3. Jadi mesinnya sama-sama menggunakan mesin dengan kode K15B dengan kapasitas 1500 cc. Nah, kita buka bagian kap mesinnya terlebih dahulu. Di sini kita pasang penyangganya. Untuk bagian bawah kap mesin ini masih standar, jadi belum dicat warna bodi, tapi sudah dilengkapi dengan peredam. Kita kembali ke mesin. Untuk mesin yang digunakan pada mobil Suzuki XL7 ini, untuk tenaga yang dihasilkan mampu mencapai di angka 77 kW atau setara dengan 104,7 PS pada 6000 rpm, dan torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 138 Nm pada 4400 rpm. Kalau untuk fitur keselamatan juga cukup lengkap karena sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS dan EBD. Kalau untuk fitur restorasinya baru ada di yang transmisi matic. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Suzuki XL7 yang tipe beta manual warna grey terbaru tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Suzuki XL7. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Suzuki XL7 semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel nyicil mobil yang akan berikan informasi terbaru mengenai program kredit, DP, dan angsuran mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.